Nah, saya ulang sedikit untuk yang baru masuk ya. Nih, kita masuk ke aritmatika. Ini nanti kita akan mulai dari aritmatika dasar, kemudian nanti baru yang dimana fungsi-fungsinya itu adalah hanya tambah, kali, kurang, bagi, kemudian bagi sisa ya. Nah, itu yang ada di matematika biasa. Nanti akan kita mulai dari situ ya. Di kalkulator aja. Cuman dia berbeda penulisannya dengan aturan matematika biasa. Di matematika biasa kita boleh menuliskan umpamanya A ditambah B dibagi 2, C sama dengan A tambah B bagi 2, atau C sama dengan A kurang B tambah B, atau A dibagi B dikali B. Ya, jadi kali menggunakan bintang, bagi menggunakan backslash 1 kali ya, jangan 2 kali jadi komentar nanti. Tidak boleh A tambah B bagi 2 sama dengan C, atau A kurang B ditambah D sama dengan C. Tidak boleh, karena sebelah kirinya harus variabel tunggal ya, tunggal. Ini bukan variabel tunggal berarti bukan harus karakter ya, bisa seperti yang tadi umpamanya nilai akhir namanya sama dengan nilai pertama, nilai UTS lah ya, UTS ditambah UAS ditambah hadir, kehadiran, ditambah tugas mamanya. Nah itu ya mamanya, ini ya, itu boleh, ya kan? Nah, ini nilai akhir itu satu variabel, nilai tanda hubung akhir. Kalau dipakai spasi salah, gitu kan? Tidak boleh kalau dibalik. Nah kalau kita balik, nah ini akan salah, ya. Nah, di program yang akan menyalakan, ya. Nah, itu umpamanya ini nilai akhirnya di belakang, umpamanya rumusnya di depan, nah, itu dia akan salah. Di matematika ini benar, A tambah B sama dengan C A tambah B. Kalau di pemrograman berbeda, ini akan salah. Dia sebelah kiri ini variabel tunggal, sebelah kanan boleh angka, boleh satu variabel, boleh konstanta, boleh gabungan persamaan. Nah, sebelah kiri harus tunggal. Itu dia ya, harus hati-hati nanti. Nanti kok salah, nah, ini matematika bisa. Ini tadi inkreman. Nah, inkreman ini untuk gunanya nanti adalah kalau terjadi pengulangan. Nah, ini penting kalau pemrograman, di situ kelebihan pemrograman. Jadi kita bisa mengulang berkali-kali berapapun ya. Hanya batasnya adalah kemampuan memori komputer kita. Karena dia akan setiap mengulang akan menyimpan memori ya. Sehingga dia mengulang tuh bisa dia satu tahap nilainya ya. Ada atau bisa lompat seperti ini 5 gitu ya. Nah, ini disebut, nah ini rumusnya sama sampai ke kanan ini. Ini persamaan biasa kan, aritmatika biasa. Ini aritmatika pemberi nilai namanya. Nah, ini yang inkreman. Nah, inkreman ini dekreman yang kurang ya. Ini hanya dekreman hanya satu. Kalau lebih dari satu atau kurang ininya negatifnya lebih dari satu, berarti dia hanya sampai aritmatika pemberi nilai seperti ini. Tidak bisa plusnya 5 kali atau minnya 3 kali, tidak ada error dia ya, sampai ini. Sampai ini teman ya. Nah, kalau satu-satu ini boleh di belakang variabel plusnya 2 kali atau minnya 2 kali, atau di depan variabel plusnya. Nah, ini di pengulangan akan kita pengulangan akan kita pakai. Banyak ketemu nanti ya. Kemudian ini pembagi biasa ya. Ini pembagi. Jadi kalau ini umpamanya saya kasih aja variabel ya. C sama dengan 7 dibagi 4. Ini hasil C adalah 1/3/7. Ya, 1/3/7.
3/7 hasilnya. Tapi kalau ini, nah tanda ini pengurangan juga, pembagian juga. Ini adalah kalau pakai tanda persen, ini artinya pembagi bilangan bulat. Hasilnya yang ditampilkan adalah kalau yang di atas adalah hasilnya. Nilainya adalah 3, ya ini satu ya, 1, 3/7. Kalau di bawahnya adalah sisanya. 7 bagi 4 berapa? Dapatnya 1, sisanya 3. Ini kan sisanya 3/7 jadinya kan. Ini adalah sisa. Nah, sini dia. Nah, ini nanti banyak dipergunakan untuk di orang elektronik atau komputer ya. Industri boleh katakan jarang. Nah, ini dia. Nah, yang ini, yang C di atas, bagi di atas, ini bilangannya boleh bilang bulat, boleh pecahan. Terserah. Tapi kalau yang pakai tanda persen, pembagi yang adalah sisa, ini bilangnya harus bulat. Kalau kita kasih bilang pecahan, umpamanya 7,5 dibagi 4, atau 7 dibagi 4,5 umpamanya. Dia akan salah, error. Karena bilangannya harus bilangan bulat kalau karena sisanya dia. Makanya dia tidak punya desimal karena sisa. Nah, nanti ada sisa-sisa ini gunanya nanti adalah untuk konversi ke bilangan lain nanti ya. Seperti biner, heksa atau oktal. Nah, kalau ini nggak ada sisa, pokoknya ya, berapa sisanya itu sepersekian dia kan. Ya, kalau kita desimalkan berarti dia 3/7 itu ya 3 dibagi 7. Hasilnya seperti ada pecahan nantinya di nilainya. Nah, ini boleh bilangannya bilangan bulat atau pecahan. Nah, cuman kalau bilangan bulat hasilnya hanya 1 karena pecahannya akan hilang. Tapi kalau pecahannya berarti dia 1, sekian gitu ya. Kalau di sini tidak ada, semuanya harus bulat. Nah, kalau kita buat bilangan pecahan jadi error programnya. Di atas, nah hasilnya yang ada error. Kalau kita buat bilangan ini bilangan bulat, jadi dia hanya 1 saja, padahal dia bukan 1, sekian. Nah, dia tidak dibulatkan. Tapi kalau pecahan baru akan tampilkan pecahan. Nah, itu yang ini yang nggak ada di matematika biasa ya, tidak ada di matematika biasa. Jangan dipakai nanti kamu dimarahi dosen matematika. Ini hanya pemrograman. Ya, untuk membedakan mana yang pembagi hasil sisanya yang diambil, mana yang hasilnya. Ini hasil, kalau ini adalah sisa. Nanti gunanya untuk apa? Nah, ini tidak sebanyak pembagi biasa kegunaannya ya. Nanti contohnya ada kita ambil beberapa. Ini namanya pembagi dengan modulus ya, atau mod. Kalau di biner nanti dia mod 2. Ya. Jadi hasilnya adalah bukan hasil pembagian, tapi sisa dari pembagian. Makanya harus bilang bulat. Tidak boleh pecahan. Kalau dia pecahan nanti dia tidak ada sisanya, pasti koma terus kan, tidak ada sisa. Di error kalau gunakan tanda bilangan pecahan di sini. Nah, ini contohnya. Untuk ini kita. Cuman ini di rupiah tidak kepakai karena kita paling kecil duit di rupiah kita itu adalah 100 aja nggak tahu masih ada nggak ya. Tapi dalam hitungan masih ada sampai 1 rupiah gitu ya. Tidak ada setengah rupiah. Nah, kalau duit-duit yang nilainya tinggi seperti dolar, euro ya, yang terlalu tinggi yen juga dipakai sen. Sen itu bukan 1000 ya, 100 sen itu sama dengan $1. Ya, 100 sen yen sama dengan 1 yen. Gitu ya. 100 sen euro sama dengan 1 euro. Nah, kalau rupiah nggak dipakai. Kalau dulu zaman dulu ada sen. Nah, ini dia gunanya untuk pembagi sisa tadi. Ini kalau kita bagi, ini 1.729 sen, dolar ya, sen dolar berapa dolar? 100 kan dapat 17, sennya berapa? Sisanya, sisa pembagi. Pembagi ya. Nah, ini gunanya tanda persen. Kalau pembagi dia adalah hasilnya, berarti hasilnya berapa? 1.729 dolar berapa dolar? Jadi gunakan ini. Nah, ini biasanya kita gunakan dengan bilangan pecahan juga dapat 17,29. 9 per 100 ya, sama kebetulan ini per 100 ya. Nah, ini tanpa ini pun sebenarnya kita dapat. Karena dia 1 dolar itu adalah 100 sen. Ya. Bisa tanpa ini bisa, cuma langsung koma dia. Yang sennya berapa? Nah, itu kita bisa juga kita akalin dengan mengurangkan ya. Nah, ini kalau ini langsung. Nah, ini contohnya dia. Dolarnya berapa? Berarti dia nilai tadi, sen dolar tadi ya, nih, sen dolar nilainya dibagi 100, itulah mengatur ke dolar. Berarti dia 100 sen adalah 1 dolar. Tapi ini kalau bulatan 100 ya. Nah, sisanya gimana? Nah, ini dipakai persen. Nah, dia tidak akan dapat di sini bulatnya, ini adalah sisanya. Ya, dapatnya 9. Nanti akan kita coba.
Nah, ini kita coba latihan 23. Halamannya 36 ya. Kalau lembarnya, lembar berapa ini? Saya cek dulu ke 18 ya. Page atau halaman 18, nomor halamannya 39. Ya, 18 ya, 36 ya. Ini copy paste. Di copy ke asasi ya. Masing-masing copy ya. Kasih langsung latihan 2, 3 CPP. Ya, itu ya. Masing-masing di copy. Ini konstanta. Tidak ada input. Nanti akan kita coba di bawahnya nanti. Gimana kalau nilainya, ini kan hanya itu terus yang dihitung. Gimana kalau nilainya nanti variabel. Nah, ya, variabel gimana? Nanti akan kita coba. Ya, di sini. Konstanta dulu kita coba ya. Copy dulu latihan 2, 3. Nanti 2, 3A-nya kita jadikan variabel. Ya. Langsung disimpan sesuai judul ya. Sesuai judul latihan 2, 3. Jadi kita edit lagi, kita buat yang baru supaya nanti ada variabelnya. Ya, simpan dulu. Nanti akan saya tampilkan ya hasilnya ya. Harusnya benar ya, karena hanya copy paste doang ya. Harusnya benar, hanya copy paste doang. Coba di copy dari halaman 18 ya, atau nomor halamannya adalah 36. Copy dulu. Kemudian langsung simpan ya, sesuai dengan judul. Baris pertama itu judulnya ya. Latihan 23 titik CPP. Seperti itu dibuat. Di folder yang sama dengan yang kemarin ya. Folder yang sama dengan kemarin. Supaya nanti dia terkumpul di situnya ya. Terkumpul. Datanya terkumpul di situ. Nanti akan saya tampilkan hasilnya ya. Coba ya, di copy paste, simpan dulu, nanti akan saya tampilkan ya. Saya tampilkan dulu ininya ya. Iya Pak. Programnya, baru nanti hasilnya. Kamu juga disamain ya, samain dengan ini ya. Nah, copy paste dari Word tadi. Jadi kalau kita copy paste hasilnya seperti ini. Bisa kirim dikit. Nah, ya, karena tidak jauh ya. Seperti ini ya hasilnya. Hanya 20 baris ya. Ini kita namanya dibuat seperti ini, latihan ketiga nih ya. Program menghitung dolar dan sen. Sen dolar ya, dan sen dolar. Ini deklarasi variabel tapi tidak ada input ya. Jadi nilainya nilai tetap. Nanti ini bisa kita ganti. Ini kan tidak ada input ya. Ini dia hasil nilai. Ini yang konstanta, yang nilai kita mau ubah tadi 1729. Nah, dolarnya berapa, sennya berapa. Kita dolar adalah sen dolar dibagi biasa ya, pakai backslash. Ini mengatur dolar ke 17. Kemudian kalau pakai persen, lihat ya, ini merah, nah ini merah berarti dia adalah tanda aritmatika ya. Ini kalau 2 kali kita, dia jadi komentar belakangnya. Nah, lihat ya, 100-nya jadi komentar. Nggak boleh. Karena nanti sen dolar tidak ada titik komanya, dia dijambung ke bawah jadi error. Nah, ini kan. Nah, lihat, kalau yang aritmatika dia pasti sama dengan tanda tambah, kurang, kali, bagi dengan sisa, dia warnanya merah. Nah, ini udah benar berarti ya. Nah, ini baru kita keluarkan. Hasilnya berapa? Sen dolar itu adalah nilai 1729 dibagi 100. Kemudian sen dolar 1729 pakai tanda sisa. Jadi dia dihasilkan sisanya berapa? Ini dia. Berarti dia sen dolar sekian dibagi 100, yang sennya adalah sen dolar sisa bagi 100. Kapalnya nanti ini yang di atasnya adalah 17, yang di bawahnya adalah 29 sen. Hasilnya adalah dolarnya adalah 17, sedangkan sennya 29. Ini saya tampilkan hasilnya ya. Ya, saya tutup dulu nih. Nah, bisa dia dua-dua ya. Tutup dulu ya. Tampilkan hasilnya. Ini baru konstanta ya. Nah, hasilnya akan sama seperti ini.
ya, hasilnya akan sama. Kita jalankan, ya itu terus hasilnya karena dia datanya konstanta. Nah, ini ya. Lihat. Dapatnya 17 ya kan? Itu 17 adalah 1729 dibagi. Dia bilang bulat ya integer. Nah, kalau dia bukan integer, kalau bilang pecahan dia langsung dapat 17,2900 sekian, 00 deh ya. 3 kali kalau keempat ya. Kalau dia bilangan pecahan. Tapi kalau bulat pecahannya dihilangkan. Nah, untuk pecahannya gimana? Ini menggunakan tanda sisa persen. 1729 pakai bagi dengan tanda sisa. Ini yang 17 ada pakai bagi dengan tanda bagi biasa, backslash. Bilangan bulat dia akan menghasilkan 17,29. Dibagi 100 dapatnya 17. Karena bilang bulat pecahannya akhirnya hilang ya. Sedangkan 29 adalah 1729 dibagi menggunakan tanda sisa. Yang dipakai sisanya. Dapatnya adalah 17, sisanya 29 yang dipakai. Nah, itu gunanya tanda pembagi. Membedakan kita pembagi biasa dengan pembagi sisa. Yang satu yang dihasilkan adalah sisanya, dan satu adalah hasilnya. Nah, kalau yang pembagi biasa boleh kita gunakan bilangan pecahan. Cuma kalau bilang pecahan langsung komanya muncul. Jadi kita tidak dapat berapa dolarnya, ya 17, sekian. Nah, kan dolarnya kita, komanya itu adalah sen kan. Nah, dia langsung dapat komanya langsung, sennya berapa. Nah, kalau dengan bilang bulat, hanya dolarnya saja yang ditampilkan. Nah, itu dia ininya ya. Nah, coba ya, coba. Kemudian baru kita lanjutkan nanti yang di bawah, copy paste lagi ya. Latihan 23A. Yang inputnya dari kita. Kalau tadi kan program, kalau saya jalankan lagi hasilnya seperti ini lagi. Nanti saya tutup dulu ya. Saya jalankan tanpa mengubah program saya nih ya, tanpa mengubah program. Hasilnya seperti itu lagi. Karena tidak ada input di situ. Nah, ya, tidak ada input. Lihat, di program nanti saya share lagi. Tidak ada input. Semuanya out saja kan. Nah, out, berarti dia hanya output. Rumusnya, nilainya walaupun variabel, ini kan 1779 ada variabel kan. Tetapi karena tidak ada diubah oleh input, ya nilainya itu terus. Ya, yang ini dulu ya. Nah, ini kan hasilnya kalau jalankan seperti ini terus. Nanti jika ada yang tidak sama, bilang ya. Tidak sama, tutup dulunya. Jadi kalau ada yang tidak sama, tolong dibilang. Ya. Nah, hasilnya program tadi. Ini tidak ada, out. Ini perhitungan. Itu perhitungan integer semua ya, bilang bulat. Tapi kalau 1729 dibagi 1 dapatnya 79. Tapi kalau di sini double, ya double ini dapatnya adalah 17,290000. Ya, beda. Kalau yang di bawah, kalau ini sen dolar kita jadikan double, ini akan error. Nah, itu bedanya. Kalau di atas dia tidak error, cuman langsung pecahannya muncul. Cuman yang di bawah pakai tanda persen langsung error. Kalau ini kita jadikan double atau float, bilangan pecahan. Tidak boleh menggunakan operator persen itu menggunakan bilangan pecahan. Dia harus integer atau nanti terlalu pendek Pak, besar bilangnya. Nanti long integer ya. Ya kan atau long kalau di sini ya, long integer tuh ya. Dia bilangan sangat besar. Oh, tidak ada negatifnya Pak. Nah, boleh menggunakan unsigned integer, itu dia 4 miliar lebih gitu ya. Nah, itu nanti. Tapi tidak boleh dia menggunakan bilangan bulat. Nah, kalau di atas boleh, bulat pecahan boleh. Karena hasilnya berbeda. Kalau dia bilang bulat, hanya langsung berapa dolarnya dapat. Tapi kalau dengan bilang pecahan, ya sekalian pecahannya dimunculkan. Padahal kita hanya mencari dolarnya saja, berapa dolarnya. Kemudian sennya sendiri. Nah, yang ini dulu. Sebelum kita masuk ke latihan 23A-nya, ada yang nggak sama hasilnya atau yang bermasalah. Ini yang masih videonya ini ya, kalau nggak kerja ya, tolong ditampilkan ya. Kecuali kamu di tempat kerja, bolehlah ya. Nah, tolong ditampilkan. Jadi kalau ada nggak sama, bilang ya. Nanti yang variabel akan saya lihat kalian hasilnya. Sekarang kita masuk yang variabel. Latihan yang berikutnya di bawahnya. Latihan di bawahnya ya. Itu contohnya tadi kan yang konstanta. Ini yang berikutnya. Di atasnya kan latihan 3A, 23 ya, 23 di bawahnya 23A. Di copy lagi. Ini ada sein di sini nanti ya, sein. Sehingga nilainya itu bervariasi. Walaupun ini sama.
tetap sen dolarnya masih 1.729, nggak masalah. Tetapi hasilnya nanti karena kita input kan, berarti kita kasih tugas di sini kan, tadi sen dolar 1.729, di bawah kita kasih tuh nilai baru. Nilai barunya apa? Yang kita menginputkan sesuai dengan yang kita mau. Ingat, bilang bulat tidak boleh pakai pecahan, kalau pecahan nanti salah lagi. Ya. Tapi paste lagi nih. Kasih nama sesuai dengan ini, latihan 23A. Ya. Nanti ini baru akan saya cek yang bisa gitu ya. Ini baru ya. File baru, kemudian copy paste, kasih nama baru. Latihan 23A. Seperti yang tadi ya. Nah, di sini ada nilai-nilai variabel nanti ya, nilai variabel. Sehingga hasilnya tidak selalu sama, tergantung yang kita inputkan. Nah, di situ deh ya, nilainya tidak selalu sama. Jadi kalau kita inputkan berbeda, hasilnya berbeda. Kalau yang latihan 23, ya apapun, siapapun yang menjalankan, kalau programnya benar ya, tidak ada terjadi kesalahan, dia akan menghasilkan nilai yang sama. Nah, ini saya coba untuk menampilkan hasil yang kedua ya. Nah, langsung muncul. Dia akan nanya dulu. Nah, ini kan. Program menghitung dolar dan sen. Mana yang tadi? Inputkan dolar dalam sen. Berapa? Nilai dolar dalam sennya berapa? Saya buat ini. Nggak sama dengan tadi. 2, 1, 3, 4, 5, 6. Ya, berapa dolar nih? Berapa sennya? Nah, jadi bagi 100 untuk dolarnya, berarti bagi 100 dapatnya adalah 2.134 dolar. Sennya berapa? 56 sen. Nah, sebentar ya. Nah, lihat. 2.134 sennya adalah 56. Pokoknya sennya bagi dua angka di belakang koma ya. Jadi 100, pas 100 kebetulan ya. 1 dolar, 1 sen. Itu dia ya. Nah, berbeda. Ini saya ubah lagi datanya. Ini saya tutup dulu ya. Tadi 2000, saya ubah nilai yang lain. Nilai yang lain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buat itu. Ya. Nanti saya tampilkan dulu ya. Dan nilainya juga akan berbeda. Ya. Nilainya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 termasuknya. Berapa dolarnya? Ini adalah ini dia dolarnya berarti ini 123.456 dolar, sedangkan sennya 78. 123.456 dolar, 78 sen. Pokoknya sennya adalah dua angka di belakang koma. Kalau dia 0 belakangnya, 0 sen, ya. Saya tutup lagi. Nanti baru kalian ya, kita ini lagi. Jalankan dulu, nanti baru saya tampilkan. Pokoknya bilangannya tadi ada angka semua dolar sennya. Ini sennya tidak selamanya ada. Kalau dia 0, namanya 2.300. Umpamanya 2.300. Berapa sennya? Berapa dolarnya? Ya, dolarnya adalah 23, sennya 0. Nah, 23 ini 2.300 dibagi 100 dapatnya 23. Sisanya 0. Kalau bagi biasa 2.300 bilangan bulat dibagi 100 dapatnya 23. Kalau 2.300 dibagi pakai tanda persen, ya dapatnya adalah 0. Tidak ada sisa. Nah, ini dia. Jadi hasilnya selalu bervariasi. Nah, coba kalian yang sudah selesai. Yang 23A ya, yang 23A. Coba bagi yang ada sudah jalan, coba. Ya. Bagi yang sudah jalan, coba. Coba. Nanti nilainya dimasukkan setelah di share ya. Tunggu dulu ini, saya share dulu. Share-nya sudah saya aktifkan ya. Silakan. Kalau ada yang mau menampilkan ya nilainya. Hasil ini kalian ya. Silakan kalau ada. Yang langsung share aja, Pak. Ya. Nah, bilang dulu ya biar temannya nggak bareng-bareng. Udah, ada yang masuk ya, silakan dulu. Ganti-gantian. Coba di-share.
Share satu ya. Siapa yang mau share nih? Saya dulu, Pak. Siapa namanya sebutin? Rizky, Pak. Nah, Rizky ya. Nah, coba Rizky. Coba. Rizky tampilkan. Share ya. Oh, dijalankan, baru di share. Baru setelah di share, baru nilainya dimasukkan ya. Jadi nilainya setelah kamu share. Coba share. Mana dia? Ya. Coba hasilnya setelah program jalan, ditampilkan. Jadi berbeda-beda kan? Tergantungnya. Nah, ini diklik dulu ya di sininya ya, supaya kursornya berkedip. Coba klik dulu. Nah, ya, coba masukkan nilainya. Nah, ada terserah ya. Diantar. Nah, itu dia. Pokoknya 2 angka belakang koma itulah share-nya. Kalau belakang komanya 0, ya berarti dia 0. Jadi karena bagi 100 ya. Nah, ini dia adalah hasil dari pembagi bilangan bulat sisa. Ini adalah pembagi biasa, bilangan bulat ya. Nah, kalau dia bilang pecahan di sini langsung 55.555,55 kalau bilangan pecahan dia ya. Jadi kita mau share-nya berapa? Udah ya, tutup. Ada lagi yang lain? Saya, Pak. Saya, Pak. Siapa? Muhammad Anbia, Pak. Muhammad Andia. Silakan. Silakan. Udah masuk, Pak. Nah, coba di nilai yang berbeda ya. Nilai yang berbeda, jangan sama. Nah, ya, biar tahu bahwa beda. Nah, enter ya. Jadi 65 ini 66. Nah, untuk bagi 100 dia kan. Ini bedanya. Nah, walaupun ini ya pembagi dengan persen ini tidak sesering digunakan pembagi biasa ya. Backslash. Gunanya ini. Contohnya ya untuk mencari hasil sisa dari pembagian. Sisanya ya. Nah, kalau dia bilang bulat nanti di sini langsung koma desimalnya ya. Dan bentuknya adalah persen. Dah, tutup. Caranya juga ditutup ya. Nah, gitu ya. Jadi saya lanjutkan lagi dulu. Kita tinggal 15 menit, 17 menit lagi ya. Ya, saya lanjutkan lagi dulu ya. Ini kita. Nah, itu gunanya ini yang ada di aritmetika biasa ya. Nah, ini nggak usah gitu ini kan mengubah bilangan floating point, pokoknya hati-hati aja ini kan pembulatan nanti. Saya tepat kita langsung bisa. Nah, ini halaman 39 atau lembar halaman page-nya 21 ya. Ini ya. Akar, pangkat dan akar. Nah, ini tidak ada dia simbolnya. Kalkulator juga enggak ya. Ini enggak ada simbolnya. Jadi pangkat itu kalau bilangan bulat boleh kita ganti dengan perkalian. Bilangan bulat maksudnya umpamanya A pangkat 2, A pangkat 3, A pangkat 15 itu bisa kita ganti dengan umpamanya A pangkat 2 A dikali A. A pangkat 3 A dikali A dikali A. Itu ya. Pangkat min, Pak. Pangkat min 1. Bisa ya. Asal dia bulat. Jadi 1 per A pangkat 1. Dibagi dia nanti ya. Min 1 dia. Nah, kalau umpamanya banyak, umpamanya tadi pangkat 15. Masa A-nya dikali sampai 15 kali? Repot. Ya kalau 15. Kalau pangkatnya pendek aja, Bapak. A pangkat 2,5. Tidak bisa kita menggunakan A pangkat A. Contohnya ini ya. Umpamanya C sama dengan saya mau ini A kuadrat. Saya ini dulu ya. Atau apakah 3 lah? Apakah 3 ya? Nah, ini mana tulisnya ya. Ini dia A pangkat 3. Apakah 3 ya? Seperti itu ya. Apakah 3. Masih kecil aja ya. Nah, gimana? Ini bisa kita tulis. Masih bisa. C sama dengan A dikali A dikali A. Itu ya. Bisa. Tapi kalau A-nya pangkat 15, ya bisa ya. Buat seperti itu juga. Tetapi jika umpamanya C sama dengan
A pangkat umpamanya 2,5. Atau nanti nilainya adalah nilai variabel gitu ya. Mana nilai variabel itu nggak bisa. Nggak bisa pakai itu. Atau nilainya umpamanya ada lagi. Bentar. D sama dengan C pangkat N. N-nya kan variabel. Belum ada nilainya. Ini nggak bisa menggunakan gimana? Nah, ini kita menggunakan ini kayak nanti aja saya hapuskan. Tanda power namanya, pangkat. Nah, ini udah fungsi. Sehingga di program kita nanti ada tambahan include-nya. Tidak bisa hanya include seperti, ya saya tampilkan dulu ya. Di depan tadi kita masih include-nya baru satu ya. Baru satu. Tampilkan dulu ininya. Include-nya hanya satu. Mana program? Nah, contohnya dari kemarin kita nih, udah 4 kali kita nih. Baru hanya include-nya IO stream ya. Baru satu. Nah, nanti akan bertambah di sini kalau kita menggunakan perintah fungsi namanya ya. Jadi sudah ada di program kita, tidak perlu membuat pangkat ya. Fungsi namanya. Nah, salah satu ya, fungsi pangkat atau fungsi akar. Nah, ini juga. Nah, fungsinya singkatan dari power. Diambil 3 angkanya, huruf kecil semua ya, POW. Kemudian akar diambil root, itunya ya, simpulnya S square. Square. Nah, ini nanti ada simbol matematika yang lain ya. Nah, ini tidak ada di dalam ininya langsung harus dibuatkan fungsinya. Nanti kalau akar umpamanya ini tadi, nah ini boleh ganti dengan ini kan? Bisa. Tapi kalau dengan akar gimana? Tapi kalau ini nggak bisa. Kalau ini nggak bisa. Ini variabel apalagi. Berapa nilai n belum tahu, tergantung input kita. Nah, jadi c-nya berapa kali? Nggak ketahuan. Jika n-nya 2 jadi c kali c. Jika n-nya 5, c kali 5 kali. Jika n-nya 1,5, ya nggak bisa. Nah, ini kan yang tetap. Nah, ini ya nggak bisa. Walaupun bisa yang D sama dengan C pangkat N, ini nggak bisa diganti. Karena nilainya belum tahu, variabel. Gimana? Nah, ini tambahkan nanti nih. Include segment. Simbol-simbol yang tidak ada tadi, pangkat, akar, nanti ada ya. Operasi yang lainnya ada di dalam dia. Sama juga program input-output yang kita gunakan. Tidak perlu kita membuatkan, tinggal kita panggil. Jadi selain IO stream ya, ditambahkan segment. Kalau enggak, nanti nggak dikenal dia. Nah, nanti kita buatkan POW-nya nggak dikenal, POW tidak dikenal. Atau SQRT tidak dikenal, akar ya. Dikenal. Contohnya. Penulisan udah sama dengan tadi ya, ini pangkat. Digunakan POW, singkat aja kita ambil. Kita ambil contoh. Mau masuk ini adalah program menghitung pangkat dulu ya, pangkat. Ini 26, ini masih sama. Kita masih bilangannya ininya, sebutkan ini yang bilang bulat kebetulan ya, pangkatnya bulat. Jadi ada 2 cara. Yang di bawahnya adalah menggunakan, kita mau X pangkat 5 ya. Pangkat 5. Ini dia S, Y1-nya ya, S kali S 5 kali. Dengan rumus pangkatnya nih, POW S, 5. S-nya adalah bilang dasarnya, 5-nya adalah pangkatnya. Kalau umpamanya tadi X pangkat N, berarti dia inputnya 2 ya. Bukan X-nya, inputkan X, inputkan N. Rumusnya adalah Y sama dengan umpamanya POW S, N. Tidak bisa menggunakan Y yang 1. N-nya berapa? Nggak tahu. Belum tahu gitu ya. Ini yang bulat dulu. Nanti baru kita di bawahnya, kita coba yang akar. Nah, ini ya. Copy paste latihan 26. Halaman berapa ininya? Lembar nomor halamannya bab 1 ya. Lembarannya page-nya adalah halaman 23 ya. 23, nomor halamannya 41 ya. Nah, coba ya. Copy paste dulu. Ini kita lihat di atasnya ada include-nya 2 ya. IO stream, kemudian include segment. Matematika ya, matematika. Yang lain sama. Ini dia. Copy ya. Jadi kita akan menampilkan 2 cara. Ini kebetulan bisa 2 cara. Tidak selamanya bisa 2 cara. Jika umpamanya pangkatnya variabel atau jika pangkatnya bukan bilangan bulat, itu tidak bisa menggunakan cara yang kedua. Nanti buka program C-nya,
Di copy halaman itu tadi. Nah, file baru ya, file baru. Ini kan latihan 23. Ini sebentar, ini salah latihan. Sebentar ya. Itu berapa? 23 lagi. 26 ya, atau 26 ya, benar. Latihan 26 ya. Latihan 26. Karena yang di atas tadi nggak usah kita ini kan ya, set. Latihan 26 ya. Latihan 26. Program menghitung pangkat. Ada dua cara. Pertama, yang menggunakan rumus POW, power. POW itu singkatan dari urut kecil ya. Jadi hasilnya langsung disimpan. Langsung kalau tanpa ini, kita nggak bisa nyimpan hasilnya. Bisa nggak POW X pangkat 5? Bisa. Cuman kita tidak tahu letaknya di mana nanti. Nah, makanya itu kan ini variabel Y namanya. Atau nilai pangkat, boleh terserah ya namanya. Saya kasih Y. X adalah bilangan dasarnya, Y adalah hasil dari pemangkatannya, Y1 juga hasil dari pangkat. Cuman Y-nya adalah menggunakan rumus matematika power, sedangkan Y1 adalah S kali S kali X sebanyak 5 kali. Nah, ini dia ya. Nah, ini nanti disesuaikan ininya ya. S-nya pangkatnya ini kejauhan. Nah, dekat sini buat ya. Lihat nih ya. Nah, supaya dia pangkat 5. Lalu nanti dia pangkatnya nanti akan ada kita buatkan pengulangan nanti akan kita tampilkan. Ya. Nah, ini juga sini ya, disesuaikan. Nah, lihat ya. Di atas X-nya dibuat ya. Ini juga. Jangan 5 terlalu jauh. Nah, ini ya. S pangkat 5. Ya. Ini menggunakan POW. Nah, ini ya, S pangkat 5. Y pangkat S pangkat 5 adalah sekian menggunakan ini POW ya, rumus POW dengan rumus POW. Menggunakan POW aja ya. Ini dengan menggunakan ininya adalah S kali X. Tambahkan aja ya keterangannya. Nah, dalam program seperti itu. Oh, ini ada yang kurang ya. Nah, Y1 sama dengan kalau ini Y sama dengan POW S,5. Nah, itu ya. Ini yang disamakan. Tambahkan aja nih ya. Simpan latihan 26 tadi ya. Simpan dulu latihan 26. Jadi kita ada dua pilihan. Kalau bulat ya udah. Kalau sedikit, kalau banyak juga sebaiknya gunakan POW ya. Bisa salah kita yang 1, 2, 3. Oh, nanti kurang dikit atau lebih 1 hasilnya akan salah. Tapi kalau dengan POW langsung kan rumusnya lebih pendek. POW bilang dasarnya X, pangkatnya 5. Gampang. Sedangkan ini berapa? Nah, hitung dulu. Nah, ini supaya variabelnya berbeda ya. Buat 2. Ya nilainya hasilnya sama nih, hasilnya sama. Nah, ini saya tutup dulu ya. Saya jalankan. Copy dulu ya. Nanti ini boleh saya tampilkan lagi. Saya jalankan dulu ya. Nanti baru kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini ada sedikit ininya ya. Kurang nanti saya tampilkan. Ini ada yang salah sedikit ya. Saya tampilkan dulu sebelum saya tampilkan hasilnya ya. Ada yang kurang. Nanti error dia. Ini ya, yang baris ke-11 kutipnya dibuat di sini. Sebelah belakang 5-nya belum ada kutip ya. Nih. Baris belum saya tampilkan ya. Tolong lihat baris ke-11. Baris ke-11 ya, lihat. Say out kutip 5 di belakangnya nggak ada kutip ya. Tolong dikasih. Ya, di sini ya. Baris ke-11 kutipnya nggak ada. Jadi harus kutip depan, kutip belakang ya. Kutip depan, kutip belakang. Kutip. Ini nggak ada. Tolong dikasih. Kalau nggak nanti error. Ini juga kutip. Ini juga kutip kan. Nah, ini baru saya jalankan ya. Tampilkan hasilnya.
Ini yang terakhir kali kita hampir jam 7 ya, karena ada yang kuliah soalnya kan, kalau enggak bisa lanjut saya. Nah ini ya, saya tampilkan dulu. Saya tampilkan hasilnya, nanti yang akar minggu depan terpaksa kita. Ya. Nah ini ya contohnya. Bentar dulu ya, saya tampilkan dulu. Tampilkan hasilnya. Nih, ya, hasil dari perhitungan tadi. Menghitung S pangkat 5. Ini disesuaikan ya. Yang 5 di atas itu kalau terlalu jauh ke samping, geser, kurangin ya. S pangkat 5. Berapa X-nya? Nah, itu tergantung X-nya ya. Umpamanya kalau 1 ya 1 kali 1 kali 1 kali 1. Sambil 2 aja dulu. Atau 10 lah biar gampang. 10 berarti dia adalah 100.000 ya. 10 adalah 100.000 karena 10 kali 10 100 kali 10 lagi yang ketiganya 1000, yang keempatnya 10.000, yang kelimanya 100.000. Nah, sama ya. X pangkat 5 menggunakan POW S,5 dapatnya 100.000. Menggunakan S kali S kali S kali S kali S 5 kali dapatnya juga 100.000. Boleh kita gunakan kalau dia bulat. Tetapi kalau umpamanya X pangkat Y, Y-nya variabel, X-nya variabel, tidak bisa menggunakan cara kedua. Berarti POW S, Y atau pangkatnya bukan bilang bulat, S, 2,5 tidak bisa. Y sama dengan POW S, 2,5. Ini Y kali S kali S kali S ini hanya bisa kalau dia bulat dan bukan variabel konstantan. 5 konstan kan tetap. Yang variabel adalah X-nya. Kalau X-nya 10 dapat ini. Kalau S-nya 2 berarti 2 kali 2 4, kali 2 8, 16, 32 ya. Datanya bervariasi. Nah, ini dicoba ya, dicoba dulu. Ini saya tampilkan lagi ini ya, kalau bagi yang masih ada yang salah mau selesai soalnya ya, waktunya sampai jam 7. Nah, ini ya. Coba lihat. Nah. POW ini menggunakan Y X1 X kali S kali S. Dua-nya bisa. Ini yang bisa ya. Ya syarat ini yang persamaan kedua ini ya, nih. Y kali S kali S kali S. Syaratnya adalah jika pangkatnya bilangan bulat. Konstanta bilangan bulat ya. Kalau variabel berarti di sini ada nama variabel, namanya X pangkat M, X pangkat Z. Nah, itu nggak bisa. Dia harus menggunakan POW karena POW dia tergantung inputnya nanti. Karena inputnya atau konstanta juga tetapi bukan bilang bulat. X pangkat 3,7 ya nggak bisa. Itu kita menggunakan POW S, 3,7. Nah, gitu ya. Untuk bilangan bulat. Ini sekalian saya akan copy ini kalian yang hadir ya. Yang hadir akan saya copy dulu sebentar ya. Tidak ada lagi yang baru kan? Ya semua. Saya akan simpan dulu yang ininya. Bentar ya. Jangan diubah dulu namanya atau ininya ya. Kita simpan dulu. Cuma kalian tetap, nah sekali lagi ya, tetap mengisi kehadiran ke dalam portal ya. Dengan cara, kalau anak yang udah kuliah semester kemarin, udah tahu ya. Cuma kalau untuk anak yang baru, nanti sekali lagi, ininya, lewat portal ya. Nanti di datanya itu nanti mau kasih komentar. Kan saya kirimkan di situ adalah link Zoom ini sama materi gitu. Jadi materi nggak perlu di-upload lagi ya, materi sudah ada di Google Classroom kan. Cuman di situ dikasih komentar, hadir gitu ya. Nanti sistem akan membuat kalian hadir. Tetapi saya akan cek lagi di sini karena kehadiran di situ seminggu bisa itu diubah. Nah, ini saya akan cek di sini. Namanya di situ kamu hadir tapi kamu nggak ikut Zoom, itu akan saya jadikan tidak hadir ya. Tapi kalau kamu di sini hadir di portalnya nggak kamu itu kan nanti nggak ketahuan sama saya ya, kamu yang hadir karena sistem nanti yang saya bisa ngedit ya. Nah, kalau di portalnya di sini coba ngambil di materinya di komentari hadir Pak, hadir saja sudah cukup ya. Jadi kalau anak yang di atas 2020, 2019 itu pasti sudah tahu karena semester kemarin menggunakan seperti itu kita. Nah, ini mulai pertemuan keempat dan seterusnya di portal juga bilang hadir gitu ya di ininya. Itu buka portal itunya ambil kuliah itu ya online. Nah, nanti dikomentari. Komentar cukup hadir gitu ya. Nah, itu nanti sistem akan memasukkan yang hadir di situ ke daftar hadirnya
ininya menjadi hadir. Kalau yang tidak, dia otomatis nanti menjadi tidak hadir ya. Nah, kalau yang izin nanti baru pulang ke dosennya. Pokoknya saya kemarin ada tugas, Pak, tolong izin. Ini ada surat tugasnya, ya harus ada ya. Bukannya saya kemarin nggak masuk Pak, izin, nggak bisa, harus ada alasannya. Atau kalau ada yang sakit, saya kemarin sakit, ini surat dokter. Tinggal di WA aja ya ke grup ya. Baru nanti saya akan ubah. Tapi jangan melewati seminggu. Biasanya setelah seminggu ditutup sama orang TIK. Sistemnya ya, bukan saya nutup, TIK yang nutup. Jadi nggak bisa diedit lagi. Jadi kalau ada berhalangan, hadir atau sakit, tolong diinikan sebelum seminggu ya waktunya. Seminggu dikasih. Itu bukan saya menentukan sistem ya. Biasanya orang TIK seminggu Pak, cuman bisa diubah kehadirannya. Namanya tadi nggak hadir, ternyata izin gitu ya. Itu bisa saya ubah dalam waktu seminggu ya. Kalau tidak nanti nggak bisa tuh, harus ke TIK kamu ngurusnya. Repot, apalagi sekarang di kampus itu tidak setiap hari orang ada karena pakai piket ya. Jadi saya kena piket biasanya Senin, Selasa sama Jumat. Nah, jadi saya waktu jam 4 dari kampus tadi makanya agak telat ya. Nah, orang TK juga seperti itu, ada piketnya, belum tentu dia hadir yang mengurus itu. Jadinya langsung dalam waktu seminggu kalau umpamanya berhalangan langsung dibilang ke saya, Pak kemarin saya izin, ini bukti surat. Kemarin saya sakit, ini surat dokter. Nah, baru saya ubah nanti. Ya. Seperti itu. Nah, kita tutup perkuliahan kita hari ini karena waktunya udah jam 7. Karena ada yang kuliah soalnya ya. Kalau nggak ada kuliah saya masih bisa lanjut. Kalau saya nggak ada kuliah lagi. Cuman kalian ada yang kuliah kan? Pak, permisi Pak, mau nanya Pak. Ya. Saya kemarin kan ikut terus ya. Apa sama Bapak Zoom ini. Cuma di portal masih 75% Pak absennya. Iya, 75%. Kan baru 3 kali masuknya. Sekarang kita ada keempat. Yang keempat kamu yang ini ngisi. Ini baru ya keempat. Kamu yang ngisi di absennya. Oh ya Pak. Iya Pak. Berarti kamu kalau 75% berarti hadir terus. Di bawah 70% berarti ada yang hadir. Karena ininya udah 4 kali pertemuannya, tapi daftar hadir belum diisi nih. Karena nanti mulai minggu ini kalian yang ngisi. Saya hanya ngecek, oh yang ikut ini 19. Ternyata di sana masuk 20 ya. Berarti ada satu yang enggak, saya coret nanti. Iya Pak, iya Pak. Kamu yang isi ya. Nanti sudah kamu isi. Coba lihat besoknya. Ya, pasti ada 100 juga. Ya. Siapa? Jadi saya bilang mungkin ada yang telat ya. Itu dia yang 75 umpamanya. Berarti kalian hadir terus. Karena yang hari ini belum diisi daftar hadirnya. Kalian yang isi lewat portal. Dengan menulis komentarnya hadir. Cukup itu aja ya. Hadir Pak, nggak usah panjang-panjang. Tapi kalau tanpa komentar, nanti sistem akan menilai kalian tidak hadir. Nah, kalau seperti itu, umpamanya yang nggak hadir hari ini, ternyata dia berhalangan. Portal, Pak. Nanti bilang ke saya. Dalam waktu sebelum hari Senin besok. Ya. Ya, minggu Pak. Cuman. Kalau Senin besok lagi udah ditutup. Kalau udah masuk perkuliahan berikutnya, itu kehadiran sudah ditutup sama orang TIK. Jadi sebelum Senin depan, pokoknya yang hadir ya, nanti kasih tahu yang lain, bilang, oh saya kemarin Pak berhalangan, ada izin, kasih surat izinnya gitu ya, lewat WA grup. Kemudian atau ada sakit Pak, saya kemarin berhalang sakit, lewat surat dokter. Nih udah, baru nanti saya ubah. Tapi jangan lewat seminggu, udah lewat seminggu sudah ditutup. Jadi kalian tidak bisa lagi, kita tidak bisa lagi mengubah daftar kehadiran, ya. Ya Pak. Itu kalau ya bagi yang berhalangan, tolong dibilang supaya nanti kalau peraturan 70% hadir itu kalian nggak rugi. Kalau untuk nilai ini kecil pengaruhnya ya. 1-2 kali nggak hadir kecil. Cuman nanti ada aturan yang mewajibkan nanti bahwa kehadiran itu minimal 70%. Kalau tidak, nanti nggak bisa ujian. Nah itu yang ditakutkan. Ya. Karena aturannya udah keluar tapi kapan diberlakukan, kalau menurut aturannya ya semester ini. Tapi apa ya, apa enggak, tapi kita jaga-jaga aja gitu ya. Pokoknya kalau ada berhalangan, langsung bilang. Supaya bukan 0 nilai kamu. Ya. Nah, mulai minggu ini, setelah kuliah ini nanti kalian langsung portal buka. Hadir gitu ya. Nah, itu aja. Jadi nanti besoknya kalian lihat itu udah 100%. Setelah divalidasi sama orang TU ya. Validasi orang TU nanti. Sudah, nanti udah 100% itu. Setelah validasi baru masuknya ya. Walaupun kalian udah hadir, belum divalidasi orang TU, dia masih. Validasi lihat aja nanti besok. Atau 2 hari lagi lihat aja. Nah, dia udah, yang hadir hari ini, yang dari minggu pertama ikut, pasti dia 100%. Bukan 75 lagi. Nah gitu aja ya. Kita tutup, karena udah lewat jam ini, nanti kalian kelamaan yang jam berikutnya ya. Ini saya tutup kuliah kita minggu keempat. Mungkin minggu kelima kita masih ada lanjutannya sedikit ya, baru masuk bab baru. Cuman langsung nanti bab barunya di-download ya, nanti akan saya upload ke Google Classroom ya. Kita tutup kuliah kita minggu ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.